Haleluya, shalom. Shalom. Haleluya. Selamat datang kembali, welcome home. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, aku mau absen yang kemarin ikut konser NDC Worship Able. Come on, lift your hands up. Woo! Di panggung ini ada beberapa juga yang ngambil bagian. Aku sangat terberkati sama konsernya. Hari ini kita mau belajar beberapa lagu baru dari album NDC Worship Able. Kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau nyatakan, Tuhan, Engkau tak pernah berubah, karena janjimu abadi selamanya. Kau Tuhan tak pernah berubah, janjimu abadi selamanya. Kau pegang hidupku, menjagaku di tanganmu, ku berserah. Biar ini jadi pernyataan iman kami, Tuhan. Pernah berubah, janjimu itu Tuhan abadi selamanya. Kau pegang hidupku, menjagaku di tanganmu, ku berserah. Dengan imanmu nyatakan, Kau Tuhan tak pernah berubah. Janjimu abadi selamanya. Kau pegang hidupku, menjagaku di tanganmu, ku berserah. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelaman, aku tidak akan goyah. Sebab kami berpegang pada janjimu yang jadi jangkar hidup kami, Tuhan. Mohon Inisiut sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau nyatakan, we are going to prophesy.
selamanya. Kau pegang hidupku, menjagaku di tanganmu, ku berserah. Kau tak pernah berubah, janjimu abadi selamanya. Hidupku, menjagaku di tanganmu, ku berserah. Dengan imanmu sekali lagi nyatakan, Kau Tuhan tak pernah berubah, janjimu abadi selamanya. Kau pegang hidupku, menjagaku di tanganmu, ku berserah di tanganmu. One more time, sing loud. Di tanganmu ku berserah. Kami berserah Tuhan, seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu. Come on in this youth, let's worship Him, for His faithfulness never fails. Mungkin ada di antara dari kita yang belum melihat jalan keluar dari permasalahan kita. Mungkin dari kita ada yang sedang mengalami badai cobaan. Tapi lewat segala musim hidup kita, maukah kita berpegang pada Tuhan? Biar pengharapan itu jadi jangkar hidup kita. Lewati segala musim permasalahan. Apapun yang menjadi permasalahanmu, yang menjadi isi hatimu, serahkanlah pada Tuhan. Karena janjinya ya dan amin. Tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Dengan imanmu katakan, Kau Tuhan tak pernah berubah, janjimu abadi selamanya. Kau pegang hidupku, menjagaku di tanganmu. Terima kasih Tuhan, karena kesetiaan-Mu yang begitu berlimpah dan tak pernah berubah dalam hidup kami.
Ajarkan kami untuk selalu berpegang Tuhan pada janji-janji-Mu. Biar kami boleh melewati setiap permasalahan dalam hidup kami. Dan kami boleh keluar menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan. Biarlah mulut kami penuh dengan pujian, dengan ucapan syukur. Hari ini kami mau membawa pujian kami yang terbaik ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Semua yang siap untuk memuji Tuhan dan bersorak-sorai hari ini sama-sama katakan, amin. Yang siap menari buat Tuhan dengan sorak-sorai yang terbaik bagi anak kita. Sebab kami bersuka cita karena Kau hadir di tempat ini Tuhan. Come on, and it's you. Menarilah, jangan lelah, bersama memuji Dia, sebab kuasanya dinyatakan bagi yang mengasihinya. Ku kan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Amin. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasanya. Jangan lelah, bersama memuji Dia, sebab kuasanya dinyatakan bagi yang mengasihinya. Sama-sama nyanyikan. Ku kan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Amin. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasanya. Ku kan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasanya atasku. Dengan sorak-sorai yang terbaik bagi anak kita. Sebab kuasa-Mu nyata atas kami Tuhan. Sebab itu kami mau menari bagi-Mu. Kita mau bersuka bagi-Mu Tuhan. Come on, Eddie, sing it out. Bukan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Bukan bersuka walaupun. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Amin. Di dalam Tuhan aku tak gentar. One more time. Walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Tuhan aku tak gentar, nyata kuasanya atasku. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Udah pada capek belum? Come on, let's all dance for Jesus. This is it. This is the momentum. Come on. Yay! I can see it coming, a wave of His power. You won't find me running, 'cause this is the hour that I am going deeper, places that I've never been. Oh, I believe we're greater, to see things I've never seen. Yeah, come on, let me see you
Jesus, are you ready to jump for Jesus? In 1, 2, 1, 2, 3, jump! Our God is moving, and His love is unstoppable. So keep the party going, no stopping. Caught up in momentum, lifting higher, living higher, living higher. We're gonna sing louder, louder, sing louder. Come on, feel it rising. I can feel it rising. The thought of His glory. This love is overwhelming, and I know it's drawing. So I am going deeper to places I've never been. We believe in greater. Cities I've never seen. Our God is moving, and His love is unstoppable. Keep the party going. No stopping. Caught up. Lift Him higher, come on. Lift it. Lift it. Lift it. Sing it louder. Sing it. Sing it. Yeah. We'll never stop. No, we'll never stop giving praise to You. We lift You up, Lord, we lift You up. You make all things new. No, we'll never stop. Hey, giving praise to You. We lift You up, Lord, we lift You up. You make all things new. Yeah, yeah. Come on, and it's You. Let's jump higher for Jesus. Come on. In 1, 2, 3, let's go. Our God is moving, and His love is unstoppable. Keep the party going. No stopping. Caught up in momentum. Lift it. Lift it. Lift it. Yeah, we're gonna sing louder. Sing it louder. Sing it louder. Yeah, come on, clap your hands in the air. Yeah, we're caught up in momentum. Come on, and it's You. Shout for Jesus, come on. Woo! Yang percaya ada kuasa di dalam nama Yesus, suarakan haleluya. Woo! Sebab di dalam namanya ada kuasa, amin. Ada pemulihan, amin. Woo! Come on, and it's You. Menyatu Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Dia Allah yang perkasa, perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Sama-sama angkat tanganmu, nyanyikan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Woo! Yang percaya, suarakan amin. Namanya Tuhan.
Shalom NDC Youth and welcome back to Youth News. Hai, aku Faulis. Dan aku Maria. Kita akan membawakan Youth News selama 1 minggu ke depan. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir ke NDC Youth, welcome to NDC Youth. Dan kita mau informasi ini buat kalian semua, ibadahnya NDC Youth ada di mana aja sih? Yang pertama ada di Central Park di APL Tower lantai 8 setiap hari Sabtu jam 4 sore. Dan juga ada di Living World setiap hari Minggu jam 11.30. Dan don't worry, buat kalian yang gak bisa ibadah secara onsite, kita juga tersedia di YouTube channelnya NDC Youth. Persembahan dapat diberikan melalui OVO, GoPay, ShopeePay, M-Banking, dan lain-lain dengan cara men-scan QR Code yang ada di layar. Persembahan juga dapat dilakukan secara cash dengan cara mengambil amplop di depan ruang ibadah. Mari kita bawa persembahan kita dengan hati yang bersih. Shalom, NDC Youth Camp tahun ini kembali diadakan dengan judul Heart to Heart. Tanggal 21 sampai 23 Juni 2024 bertempat di Taman Bukit Palem Resort Bogor. Pendaftaran dibuka bagi saudara yang berusia 12 hingga 20 tahun. Acara ini juga disertai dengan special session bersama Pastor Josia Abdi Saputra. Saudara dapat melakukan pendaftaran melalui scan QR yang terdapat pada counter ibadah di setiap wilayah maupun melalui link yang dapat saudara akses dengan mengklik banner news di NDC Apps. Mari daftarkan diri saudara untuk menerima hadirat Tuhan beserta api yang baru dengan memuji, menyembah, dan bermain bersama. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, NDC Youth Camp 2024 is back dengan tema Heart to Heart. Buat yang kepo nih, yuk simak informasi berikut ini. Dengan harga tersebut, banyak banget yang udah bisa kalian dapetin. Penginapan yang super duper lengkap dan pastinya bersih dan juga nyaman. Kita akan berangkat pakai bus White Horse Keluaran terbaru, jadi kalian gak perlu worry, akan nyaman sepanjang perjalanan. Gak lupa juga dengan snack saat berangkat dan juga lunch pada saat pulang. Kita sediakan juga lighting, LED, sound system yang pastinya akan meningkatkan atmosfer ibadah nanti. Bonusnya, kalian akan dapetin hoodie Youth Camp dengan tema Heart to Heart. Pastinya kalian akan dapetin komunitas dan api yang baru, dan itu gak bisa kalian bayar dengan apapun loh. Wah, banyak banget kan? Makanya, setelah ibadah ini, jangan lupa ke meja regis buat daftarin diri kalian. Atau bisa juga cek Instagramnya di sini. Kita tunggu kalian ya. God bless you. Dan jangan lupa, setelah ini masih ada circle ya guys. Sekian Youth News minggu ini. See you and God bless you. Darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. This is how I worship.
worship my way through this battle. Oh, you take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Oh, you take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Oh yeah. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. To the throne of mercy, where would I kneel at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Come on, and it's you. Sing it out. The body scars of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. Sama-sama angkat tanganmu nyanyikan. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified.
suaramu, naikkan pujianmu. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini kami boleh beribadah bersama Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Dan kami percaya nama-Mu ditinggikan Tuhan. Sebentar kami mau duduk diam dengerin firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan kuasai pikiran dan hati kami. Biar kami sungguh-sungguh mendapatkan berkat lewat kebenaran firman-Mu. Kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi NDC Youth kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Lebih meriah lagi dong. Wow keren banget. Silakan duduk semuanya. Thank you kepada seluruh volunteers yang sudah terlibat dalam ibadah sore hari ini. Kalian luar biasa. Dan shalom teman-teman. Cuma barisan depan doang dan satu cowok doang ini yang gue dengar. Sekali lagi shalom. Wow keren banget. Senang banget gue Handi bisa kembali membagikan firman Tuhan buat teman-teman NDC Youth di tempat ini. Dan sore ini gue akan ngobrolin banyak tentang yang namanya harapan. Dan judul khotbah yang dibagikan adalah Anchor My Hope to My Identity in Jesus Christ. Menjangkarkan harapan kepada identitas kita di dalam Tuhan Yesus. Nah teman-teman, yang namanya harapan itu penting banget untuk bisa kita punya dalam hidup kita ini. Kenapa? Harapan yang menggerakkan kita. Harapan yang membuat kita penuh semangat. Harapan itu akan membuat kita apa? Bergairah dalam ngejalanin hidup ini. Tapi bayangin kalau kita gak punya harapan. Ada yang di sini gak punya harapan? Kalau kita gak punya harapan dalam hidup, itu akan membuat kita kehilangan yang namanya gairah hidup. Kita akan kehilangan semangat dalam ngejalanin hidup kita. Benar atau benar? Belum lama ini bahkan ada satu keluarga, papa, mama, sama 2 orang anak. Itu kalau pernah denger nih beritanya, kalau denger itu pernah naik ke atap sebuah apartemen. Lalu mereka iketin tali di kaki mereka saling terhubung lewat tali. Kemudian dengan waktu yang bersamaan mereka loncat bersama. Dan mereka bunuh diri. Saya percaya, sedih pas denger, shock banget denger bisa begitu satu keluarga. Tapi saya percaya kalau ada harapan dalam keluarga itu,
Nggak mungkin mereka memutuskan untuk apa? Mengakhiri hidup mereka. Orang yang gak punya harapan bahkan bisa sampai mengakhiri hidup. Oleh karena itu penting banget kita untuk bisa punya yang namanya harapan. Nah kita mau lihat nih, apa sih yang firman Tuhan katakan tentang harapan. Ibrani 6 ayat 19 sampai 20 versi BIS-nya berkata seperti ini. Harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Harapan itu menembus gorden ruang maha suci di rumah Tuhan di surga. Yesus sudah merintis jalan ke tempat itu untuk kita dan sudah masuk ke sana menjadi imam agung kita untuk selama-lamanya seperti Imam Melkisedek. Dikatakan harapan bagi kita sebagai orang percaya itu seperti apa? Jangkar yang tertanam sangat dalam. Jadi jangkar ini merupakan penemuan yang memang sangat fenomenal. Terutama di dalam dunia kemaritiman. Kenapa? Jangkar itu membuat sebuah kapal bisa bertahan dengan aman. Ketika ada badai gelombang air, gelombang laut, ketika ada gelombang badai angin, kapal bisa tetap bertahan dengan aman dan tidak terseret. Demikian juga kita dalam hidup. Bisa gak namanya ngalamin badai? Bisa gak? Name it lah teman-teman, gak perlu gue jelasin. Teman-teman bisa mendeskripsikan, hidup gue penuh badai. Nah kira-kira badai apa aja? Dan yang namanya badai kehidupan seringkali datangnya pernah gak tiba-tiba rasanya lagi nyantai-nyantai enak-enak, jeder kena badai kehidupan. Bisa gak? Di sini ada yang bisa tahu badai kehidupan kayak apa? Pasti tahu. Semua masalah, semua tantangan yang kita hadapi, itu badai kehidupan. Dan seringkali datangnya itu tiba-tiba. Tanpa jangkar, kapal itu bisa terseret kalau ada badai. Bahkan bisa terbalik dan tenggelam. Sama, tanpa harapan dalam hidup teman-teman, maka hidup kita juga bisa terseret dan bahkan hidup kita bisa tenggelam. Jadi sekali lagi, penting banget buat teman-teman punya yang namanya harapan dalam hidup teman-teman. Dan harapan yang ada itu harus tertanam dengan tepat. Karena sekali lagi, supaya kapal gak terbalik, supaya kapal gak tenggelam, butuh yang namanya jangkar. Supaya hidup teman-teman gak tenggelam, itu butuh juga yang namanya harapan. Tapi masalahnya nih, anak muda zaman sekarang, pegangan hidupnya macam-macam. Ada anak muda zaman sekarang pegangannya yang penting gue punya duit banyak. Bahkan sampai ada konten, umur 25 punya apa sih gue? Gitu loh. Ada yang pegangan hidupnya selain uang apa coba? Fame, ketenaran. Gua kalau terkenal keren banget. Bahkan saya pernah nonton satu konten ada bule di Bali. Bule nih turis, dia ngapain? Di videoin lagi bersihin sampah ternyata di satu pantai. Tapi ketika videonya udah selesai, cut. Diapain sama tuh bule? Ditinggalin sampahnya. Jadi demi konten, yang penting gua bisa terkenal. Kalau gue jadi terkenal, hidup gue pasti baik-baik saja. Dan bahkan anak muda zaman sekarang ada yang pegangan hidupnya apa tuh Kak? Orang tua sendiri. Kenapa? Pernah ada satu kisah, ini kisah nyata loh. Cowok umur 29, kerjanya main game terus di rumah. Gak mau keluar, gak mau kerja, gak mau ngapa-ngapain. Maunya main game. Pas ditanya, kenapa kamu udah umur 29 gak punya kerjaan, maunya main game aja ngurung diri di kamar. Ngapain katanya gue harus kerja. Gue tinggal tunggu papa gue yang kaya ini mati. Nanti juga warisannya buat gue. Ada ya loh sampai demikian. Ngeri banget pegangan hidup anak muda zaman sekarang. Dan sore ini gue mau katakan, jangan pernah gantungin hidup kita. Jangan pernah jadikan semua hal-hal yang gue sebutin tadi sebagai pegangan hidup dan harapan dari teman-teman. Kenapa? Itu semua bisa ngancurin teman-teman. Itu bukan dasar yang kuat. Itu bukan dasar yang aman, bukan dasar yang kokoh buat hidup teman-teman. Ingat, kita sebagai orang percaya harus punya harapan yang tertanam pada dasar yang kokoh dan kuat. Tahu gak apa harapan itu? Firman Tuhan katakan seperti ini tadi, yang ayat yang sudah saya bacakan. Yesus sudah masuk sebagai perintis. Yesus membelah tirai bait Allah. Dan Yesus membuka koneksi kita dengan Allah di sorga. Harapan yang kuat, yang kokoh dan aman bagi hidup teman-teman hanya satu.
yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadikan Kristus sebagai harapan dalam hidup teman-teman. Yuk, bagi teman-teman yang setuju sama saya bahwa harapan dalam hidup kita hanya satu, yaitu juru selamat kita Tuhan Yesus. Boleh gak kita kasih kemuliaan buat Tuhan? Haleluya. Nah, keren banget. Kita udah ngerti banget nih bahwa harapan yang kuat hanya di dalam Kristus Yesus. Dan di dalam Kristus kita memiliki identitas yang baru. Tuhan Yesus memulihkan identitas kita di dalam Kristus. Jadi identitas kita di dalam Kristus nih, itu bukan apa kata orang. Lu orang yang gagal, lu orang yang sukses, bukan. Identitas kita bukan soal berapa banyak harta yang gue miliki. Identitas kita bukan soal seberapa terkenal gue dalam hidup gue. Tapi identitas kita ditentukan apa kata Yesus tentang kita. Disitulah identitas kita sebenarnya. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan, ini akan saya bagikan ada 3 identitas kita di dalam Tuhan. Makanya judul khotbahnya kan Anchor My Hope to My Identity in Jesus Christ. Ada 3 identitas kita di dalam Kristus. Nah, identitas yang pertama, I am love. Coba katakan sekali lagi sama-sama nih. 1, 2, 3. Yes, saya dikasihi, saya dicintai. Yeremia 31 ayat 3 berkata seperti ini. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Jadi teman-teman, kita itu dicintai oleh Tuhan. Setiap kita nih dikasihi oleh Tuhan dengan kasih yang kekal. Ingat loh, kasih yang kekal. Maksudnya gimana? Tuhan mengasihi setiap kita dengan kasih yang tidak bersyarat. Unconditional. Beda kalau Tuhan, bayangin nih, kalau Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang bersyarat atau conditional, I love you, kata Tuhan. If you pray to me. I love you if you do good. I love you if you please me. Bayangin kalau Tuhan mau mengasihi kita, kalau kita begini. Nah, buat lebih gampang, buat yang pacaran atau yang lagi PDKT, kebayang gak sih kalau punya pacar model begini? I love you darling, if you have sex with me. Waduh, bold statementnya. Kebayang gak model begitu? Di sini ya, gue mau ajarin. Kalau yang punya pacar modelan begitu, putus. Ngapain? Tinggalin aja, jangan mau punya model pacar seperti itu. I love you, if you nice to me, if you support me. Jangan mau, itu bukan kasih yang sejati. Kita belajar, kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Tuhan juga gak mengasihi kita juga bukan seperti ini. I love you because kasih persembahannya gede. I love you because lu rajin baca Alkitab. Enggak. Kasih Tuhan kepada kita unconditional. Artinya apa? Tanpa syarat. Teman-teman harus bangga sama Tuhan Yesus. Kenapa? No matter what. Tuhan bilang apa? I love you. Apapun yang terjadi. Tuhan sudah mengasihi kita dengan kasih yang tanpa syarat itu. Bayangin teman-teman, kita masih berdosa. Tapi Yesus mau mati bagi kita. Harusnya kita masuk neraka. Tapi Tuhan mau mencurahkan hidupnya, darahnya untuk apa? Nyelamatin kita. Itu bukti kasih yang kekal. Dan kasih Tuhan yang kekal itu sifatnya konstan. Jangan pernah teman-teman berpikir Tuhan kasihnya itu bisa berubah-berubah. Enggak. Jadikan kasih Tuhan yang kekal sebagai jangkar yang kuat dan aman dalam hidup teman-teman. Enggak ada situasi atau kondisi apapun yang bisa membuat Tuhan merubah kasihnya kepada teman-teman. Dalam segala situasi Tuhan tetap berkata, I love you. Itulah kasih Tuhan yang kekal. Setuju teman-teman? Setuju ya? Luar biasa. Tuhan kita itu enggak mut-mutan. Jangan kayak gua. Gua ini bisa mut-mutan orangnya. Kadang-kadang sebagai parent, bisa gak jadi orang yang moody? Bisa, gue mengakui. Kadang-kadang bisa marah gak sama anak sendiri? Bisa juga. Bahkan beberapa hari lalu gue baca berita, gara-gara seorang ibu gak diajak mudik sama ayahnya, dia kasih racun kepada siapa? Anaknya sendiri bisa diracunin. Dikasih racun, beredar videonya anaknya lagi gelepek-gelepek.
Itu ngeri bener. Itu kalau mudi. Tapi bersyukur loh, harapan di dalam Tuhan kasihnya kekal. Tuhan mengasihi kita sekali lagi dengan kasih yang kekal. Kita gak akan bisa membuat Tuhan berhenti mengasihi kita. Kita juga gak akan bisa membuat Tuhan mengubah kasihnya kepada kita. God's love is not based on you. It's based on Him. Kasih Tuhan itu bukan berdasarkan kita, tapi berdasarkan Dia. Dan Dia sudah buktiin kasihnya kekal dalam hidup teman-teman. Masih berdosa, diselamatin supaya apa? Teman-teman gak binasa, tapi memiliki hidup. Itulah identitas kita yang pertama. Kita dikasihi. Luar biasa ya teman-teman. Jadi belajar yuk. Terimalah hal-hal yang memang teman-teman gak bisa ubah. Masa lalu teman-teman bisa dirubah gak? Gak bisa. Keluarga teman-teman bisa dirubah gak? Gue mau tuker dong. Gue gak suka nih bokap nyokap gue. Bisa gak ngerubah itu? Gak bisa. Hal-hal yang gak bisa dirubah, terima. Fisik teman-teman, misalnya kayak saya nih, kayak gue. Matanya ya nyaris gak kelihatan. Bisa gak dirubah? Gak bisa. Belajar terima hal-hal yang gak bisa kita ubah. Tapi teman-teman harus belajar justru untuk merubah hal-hal yang bisa buat teman-teman itu mengupgrade diri. Skill, talenta, karakter. Yuk kita sibuk ngerubah hal-hal demikian. Tuhan terima segala keberadaan kita. Masa lalu kita Tuhan terima. Kekurangan kita, fisik kita Tuhan terima. Itu bukti dari kasih yang kekal. Jadi buat teman-teman nih di tempat ini yang sore ini mungkin lagi ngalamin kegagalan. Secara performance gue rasanya nggak good nih. Atau secara kondisi gue baru ditinggalin oleh orang yang berharga dalam hidup gue. Jangan pernah lepaskan pengharapanmu dari Tuhan Yesus. Kenapa? Dia sudah mengasihimu dengan kasih yang kekal. Saya dikasihi oleh Tuhan. Coba katakan, saya dikasihi oleh Tuhan. Oke, walau gak kompak tapi oke lah. Oke, ini identitas yang pertama. Lalu identitas yang kedua, I am valuable. I am valuable. Gua berharga. Lukas 12 ayat 6-7 berkata seperti ini. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Siapa di sini yang keramas, lagi mandi keramas ngitungin rambutnya ada berapa yang rontok? Ada yang ngitungin gak? Ada? Angkat tangan yang ada? Ada loh dede yang itu tuh. Dihitungin rambutnya. Tapi mayoritas gak ada yang ngitungin. Kalau lagi mandi rontok berapa sih? Paling diambil ya udahlah. Kenapa? Kita gak terlalu pusing, gak terlalu berharga rasanya. Gak sibuk untuk ngitungin rambut yang rontok. Tapi bayangin, yang kita anggap gak berharga, yang teman-teman anggap gak berharga, itu Tuhan bilang berharga loh. Rambut kita terhitung jumlahnya oleh Tuhan. Apalagi yang kita nggak anggap aja, apalagi yang kita anggap berharga. Hidup kita misalnya. Kalau rambut aja yang bagi kita nggak berharga itu berharga buat Tuhan, apalagi hidup dari teman-teman semua. Itu jauh lebih berharga. Kita jauh lebih berharga dari sekedar rambut dan dari sekedar ekor burung pipit. Luar biasa kita begitu berharga. Value atau nilai ditentukan oleh siapa yang membuat. Ini statement ini benar banget. Kenapa? Kaos yang gua pakai nih. Ini beda banget nilainya sama kaos yang ada gambar mangki-mangkinya di depan. Benar atau benar? Kenapa? Tergantung siapa yang buat. Nah, tapi bagaimana dengan hidup kita, teman-teman? Hidup kita seberharga apa sih? Ingat loh, kita ini buatan tangannya Tuhan sendiri. Firman Tuhannya bisa dibaca dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi yang menciptakan kita Tuhan Allah sendiri. Kita berharga, kita buatan tangan, kita ditenun. Setiap teman-teman ini gak ada yang sama. Yang kembar pun gak mungkin sama secara identik. Jadi teman-teman ini berharga banget.
Gak ada yang sama dengan diri saudara. Setiap teman-teman itu adalah unik. Kenapa? Yang bikin kita sendiri, yang ciptain kita adalah Tuhan kita sendiri. Jadi sudah pasti kita berharga. Yang kedua, value atau nilai itu ditentukan oleh milik siapa. Gua pakai sepatu nih sekarang. Mereknya ada, Nike. Tapi Handi yang pakai. Siapa Handi? Gak ada yang tahu. Tapi bayangin, sepatu Nike yang dipakai sama MJ final 98. Tahun 98 tuh. Wah, Nike-nya yang dipakai oleh Michael Jordan, nilainya pasti beda banget. Siapa yang gak tahu Michael Jordan? Semua tahu. Kalau Handi gak ada yang tahu. Sama dengan hidup kita. Hidup kita milik siapa? Firman Tuhan ngomong 1 Korintus 3 ayat 23. Tetapi kamu adalah milik Kristus. Dan Kristus adalah milik Allah. Jadi hidup dari teman-teman nih, setiap teman-teman itu miliknya Kristus. Jadi sudah pasti kita berharga. Kita sangat berharga. Jadi jangan pernah ngerasa gue gak ada harga. Dan yang terakhir tentang value. Value ditentukan oleh berapa harga yang dibayar. Teman-teman mau beli sepatu aja. Semakin besar nilai uang yang teman-teman keluarin buat beli sepatu. Itu akan pasti menentukan apa? Semakin gue bayar mahal, semakin berharga gak value sepatu itu kira-kira? Bener gak? Semakin mahal pasti semakin berharga. Ada yang kasih jempol, bagus, bener banget. Sama, kita berapa harga yang dibayar oleh Tuhan? 1 Korintus 6 ayat 20a ngomong gini. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Hidup teman-teman udah dibeli oleh Tuhan dan harganya lunas. Darah Kristus seluruhnya sampai tetes terakhir itu dibayar untuk menggantikan hidup teman-teman. Jadi kita itu sangat berharga. Jangan pernah ngerasa hidup kita gak berharga. Gue pernah punya cerita, pernah punya temen nih, ngalamin sendiri, saksi mata sendiri. Merasa dirinya gak berharga, pacaran, diputusin. Apa yang dilakukan waktu zaman SMA, di kelas pakai jangka. Gue lihat sendiri, dia tusuk-tusuk tangannya, digesek-gesek pakai jangka. Dan satu kali naik ke lantai 4 di atas kantin, mau terjun sampai mau bunuh diri. Kenapa? Gue gak berharga. Satu kali dilayani dan dia bertobat. Sejak bertobat dia ngerti, hidup gue berharga banget ya. Gue bego banget dulu ya, diputusin doang sampai mau bunuh diri. Goblok banget ya, maaf ya. Sampai seperti itu. Dan hidupnya berubah, kenapa? Identitasnya dipulihkan. I am valuable. Dan ini kisah nyata teman-teman. Ini identitas yang kedua. I am valuable. Ngomong sama-sama. 1, 2, 3. Luar biasa. Dan identitas yang ketiga, I am capable. Kita akan lihat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 3 ayat 5 sampai 6 versi BIS. Kami tidak punya sesuatu alasan pun untuk menyatakan bahwa kami sanggup melakukan pekerjaan ini. Tapi Allah yang memberi kemampuan itu kepada kami. Ialah yang membuat kami sanggup menjadi pelayan untuk suatu perjanjian yang baru. Perjanjian yang bergantung pada roh Allah. Bukan pada hukum yang tertulis. Sebab yang tertulis itu membawa kematian. Sedangkan roh Allah itu memberi hidup. Nah, dikatakan Allah yang memberi kemampuan itu kepada kami. Jadi kita pasti dimampukan. Enable to fulfill his purpose. Setiap hidup dari teman-teman pasti dimampukan untuk apa? Menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup setiap teman-teman di tempat ini. Jadi penting banget loh teman-teman, kita untuk bisa apa? Bisa ngerti tujuan Tuhan dalam hidup gua itu apa sih? Oh, tujuan Tuhan dalam hidup gua itu, gua diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Gua diciptakan untuk menjadi semakin serupa sama Tuhan Yesus. Gua diciptakan untuk menjadi saksi dari Tuhan Yesus. Itu memang tujuan Tuhan. Dan kita pasti diberi kemampuan untuk apa? Mencapai, menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup setiap teman-teman. Makanya ada firman Tuhan berkata di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi teman-teman, selama teman-teman punya mimpi untuk memuliakan Tuhan, pasti Tuhan kasih apa? Kemampuan dan kekuatan untuk bisa menggenapinya. Makanya ini identitas kita yang ketiga, saya mampu. I am capable. Coba ngomong sama saya, 1, 2, 3. I am capable. Itu 3 identitas utama yang diberikan Tuhan. Nah,
Teman-teman nih terakhir nih ada foto, ini gue loh. Kelihatan gak apa burem-burem? Tapi ini kisah tahun 2006. 2006 gue belum married, belum di dalam Tuhan. Walaupun mejeng di depan mimbar gereja. Bukan lagi kebaktian, itu iseng gerejanya kosong. Gue bilang keren. Jadi istri gue ini nih orang Ambon. Jadi gue lagi main ke Ambon. Lalu ada satu gerejanya kosong. Gue bilang, fotoin dong gue buat kenang-kenangan aja gaya. Ngeceng, keren banget ya gayanya. Begitu. Gak ada kepikiran untuk apa coba? Untuk ngerti tujuan Tuhan dalam hidup gue itu apa? Kagak ada. Yang gue tahu apa? Gue mau kawin, gue mau kerja, gue mau cari duit. Yang gue tahu hanya seperti itu. Tapi 2015 masuklah ke NDC. Dan di NDC gue belajar untuk apa? Oh iya ya, ternyata gue ini berharga loh. Gue disayang oleh Tuhan. Dan gue pasti dimampukan untuk apa? Menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup gue. Walaupun belum tahu tujuan Tuhan apa. Cuma tahu, gue memang diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik aja pokoknya. Udah. Dan gak sangka-sangka kalau sore ini gue bisa berdiri memberitakan kabar baik buat teman-teman. Itu karena kekuatan dan kemampuan yang diberikan sama Tuhan buat gue. Bukan karena kekuatan sendiri. Itu cuma berjalan aja di dalam apa? Kekuatannya Tuhan. Karena gue percaya, gue pasti mampu. Untuk apa? Mencapai tujuan Tuhan. Kalau buat nyenengin Tuhan, gue mau. Dan itu janji yang gue bikin dan terus gue pertahanin sampai sekarang. Buktinya apa? Kekuatan Tuhan terus tuh menyertai. Dan itulah identitas kita. I am capable. Jadi buat teman-teman yang mungkin hari-hari ini merasa, gue kayaknya gak bisa apa-apa nih. Gue kayaknya loyo. Gak punya kemampuan, bahkan gue putus harapan. Ingat teman-teman, identitasmu sangat berharga di mata Tuhan. I am loved, I am valuable, and I am capable. Amin ya teman-teman ya. Oke, Tuhan memberkati. Gue ajak teman-teman, kita bangkit berdiri yuk. Kita bisa bangkit berdiri. Gue akan ajak teman-teman kita menyanyikan satu pujian. Ini lagu lama. Tapi biar pujian ini bisa jadi berkat buat hidup teman-teman. Yuk kita pejamkan mata, kita fokus sama Tuhan. Kita katakan bahwa Tuhan adalah pengharapan kita. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindungan. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku. Katakan mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Katakan sekali lagi, mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Sore ini kami sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Yesus adalah pengharapan kami. Yesus adalah pengharapan yang kokoh dan tidak tergoyahkan. Dunia boleh bergoncang, tapi pengharapan kami tidak akan pernah tergoncangkan. Kami yang harusnya binasa Tuhan karena dosa, tapi hidup kami dipulihkan di dalam Kristus. Kami memiliki identitas yang baru
kami dikasihi, kami berharga, dan kami dimampukan. Inilah identitas kami di dalam Engkau. Dan kami mau Tuhan menjangkarkan harapan kami di dalam identitas kami di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang hadir sore hari ini dengan kondisi patah semangat. Teman-teman mungkin loyo, gak punya harapan. Mungkin juga ada orang yang berpikir, gua rasanya gak ada gunanya lagi nih hidup. Tapi teman-teman mesti percaya, bukan kebetulan teman-teman ada di tempat ini sore hari ini dan mendengar firman Tuhan. Tuhan mengasihimu dengan kasih yang kekal. Dia rela mati bagi saudara. Karena itu hiduplah untuk Kristus. Terima kasih Tuhan yang mengalir dari sorga dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan memulihkan teman-teman. Dan pulang dari tempat ini, setiap teman-teman adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, berharga dan dimampukan untuk menggenapi tujuan Tuhan dalam hidupmu. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk sore hari ini. Dan sebentar mungkin kami mau melanjutkan acara kami mau mulai circle kami. Dan menjalani hidup-hidup kami dalam 1 minggu ke depan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kami adalah pribadi-pribadi yang lebih daripada pemenang. Dan kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dan mau tutup ibadah youth kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Happy Saturday, selamat circle, God bless you all.